Oke, kembali lagi di channel YouTube saya, Evanggi Tobing. Nah, kali ini kita akan bahas materi yang baru, yaitu tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Tapi jangan lupa tekan tanda lonceng dan tekan tombol subscribe. Oke. Nah, adapun indikator materi ini, yang pertama ada kelarutan dan hasil kali kelarutan, pengaruh ion senama terhadap kelarutan, pengaruh pH terhadap kelarutan, dan yang terakhir tentang reaksi pengendapan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kelarutan dan hasil kelarutan. Dan untuk materi berikutnya kita akan bahas di channel-channel berikutnya. Jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan, oke? Nah, yang pertama sebelum masuk kita ke materi, nah kita harus tahu dulu apa itu larutan. Nah, larutan itu suatu campuran yang homogen antara zat terlarut dan zat pelarut. Nanti satuannya adalah mol per liter. Nah, apa itu zat terlarut? Nah, zat terlarut itu adalah zat terdispersi dalam zat pelarut. Sedangkan zat pelarut adalah zat mendispersi komponen-komponen zat terlarut. Nah, jadi contohnya nih, kita buat larutan gula. Nah, yang disebut sebagai larutan di situ bukanlah juga gulanya ataupun airnya. Nah, yang dimaksud dengan larutan adalah gabungan dari gula dan air. Nah, gula di situ bertindak sebagai zat terlarut, sedangkan air bertindak sebagai zat pelarut. Nah, jadi larutan itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, larutan jenuh. Nah, yaitu adalah suatu keadaan ketika suatu larutan telah mengandung suatu zat dengan konsentrasi yang maksimum. Nah, yang kedua, larutan kurang jenuh. Larutan yang masih dapat melarutkan zat larut. Nah, yang ketiga ada larutan lewat jenuh. Adalah larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut sehingga terbentuk endapan. Nah, contohnya nih, kita mau buat larutan gula. Kalau terlalu sedikit gula yang kita masukkan ke dalam gelas, tentu rasanya kurang manis. Kurang manis itu bisa menyatakan larutan kurang jenuh. Apabila tepat manisnya ketika kita minum, berarti menyatakan larutan itu adalah tepat jenuh. Nah, sedangkan ketika kita memasukkan gula dalam air dan terlalu banyak, nah biasanya nih menimbulkan rasa pahit ya. Nah, itu adalah keadaan ketika larutan disebut sebagai larutan lewat jenuh. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa itu kelarutan? Ya, kelarutan itu adalah nilai konsentrasi maksimum yang dapat dicapai oleh larutan atau zat yang kita sering lambangkan dengan S. Nah, kalau di bahasa Inggris S itu berasal dari kata solubility yang artinya kelarutan. Nah, sedangkan KSP itu adalah hasil kali kelarutan konsentrasi ion-ion yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya dalam larutan yang jenuh pada suhu tertentu. Nah, kelarutan dapat dinyatakan dengan satuan mol per liter atau gram per liter atau miligram per liter. Nah, misalnya nih ada Ag2SO4 yang larut dalam air membentuk ion Ag positif dan ion SO4 2 negatif. Sudah belajar kan bagaimana cara pembentukan senyawa? Nah, jadi biasanya di dalam kelarutan dan hasil kali kelarutan, nah persamaan reaksinya itu ditandai dengan nih ada tanda panah bolak-balik. Nah, ketika Ag2SO4 ionisasikan maka atau membentuk kesetimbangan akan menghasilkan 2 Ag positif ditambah SO4 2 negatif. Maka KSP-nya adalah konsentrasi Ag positif pangkat 2. Nah, pangkat 2 di sini berasal dari koefisien dari penyetarannya tadi. Nah, dikali dengan konsentrasi SO4 2 negatif dipangkatkan 1 karena koefisien dari SO4 itu adalah 1. Nah, secara umum bisa dituliskan dalam bentuk reaksi AXBY setimbang menjadi XA pangkat Y plus ditambah YB pangkat negatif X. Maka rumus KSP-nya karena tadi pengertiannya adalah
hasil kali ion-ion dipangkatkan dengan koefisien, maka rumus KSP-nya adalah nih ZAX positif dipangkatkan dengan X dikali konsentrasi B yang ini masing-masing dipangkatkan dengan Y karena koefisiennya adalah Y, gitu ya. Nah, ini dia seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, biasanya kalau dalam persamaan dalam tetapan hasil kali kelarutan, biasanya fase yang di sebelah kiri ini adalah solid. Karena kan kita cerita tentang zat terlarut. Dan ketika zat terlarut itu sudah dimasukkan ke dalam pelarutnya, maka dia akan membentuk ion dan fasenya akan berubah menjadi aqu. Aqu nih, lihat nih. Oke, jadi ion itu biasanya fasenya berupa aqu. Aqu itu dalam bentuk larutan. Nah, jadi apa hubungan kelarutan atau es terhadap nilai KSP? Nah, ini dia. Jadi ini ada persamaan, ya kan? Nah, jadi kita misalkan molaritas dari Ag2CrO4 adalah S. Nah, di sini berarti 2S dong. Di sini adalah S. Kenapa perbandingannya 1:2:1? Nah, jadi kan tadi KSP itu adalah hasil kali ion-ionnya. Jadi kalau kita misalkan Ag itu adalah 2S berarti dipangkat 2. Kalau kita misalkan CrO4 itu adalah S berarti dipangkat 1. Maka 2S pangkat 2 dikali S pangkat 1 adalah hasilnya adalah 4S pangkat 3. Seperti itu. Nah, ini dia. Kesimpulannya untuk elektrolit biner yaitu dengan N sama dengan 2. Kenapa sama dengan 2? Yaitu karena kalau misalnya ini AgCl ini diionisasi akan menjadi Ag positif ditambah Cl negatif. Berarti membentuk 2 buah ion, bukan? Nah, AgBr juga gitu, NaCl juga begitu. Maka ya langsung saja. Berarti contohnya kalau AgCl kan diionisasi akan menjadi Ag positif dan Cl negatif. Berarti rumus KSP-nya S pangkat 1 dikali S pangkat 1. Maka rumus KSP-nya adalah S pangkat 2. Berarti kalau kita disuruh mencari S, ya sudah kita akarkan KSP tersebut karena cuma di pangkat 2. Nah, bagaimana untuk elektrolit tenor? Nah, tenor itu contohnya MgOH2 kan kalau diionisasi menjadi Mg2 positif ditambah 2OH negatif. Nah, berarti nanti untuk rumus KSP-nya berarti nanti kan Mg-nya adalah kita misalkan S. Berarti OH negatifnya 2S. Masing-masing dipangkatkan koefisien. Maka ini hasilnya menjadi S dikali 2S pangkat 2. Maka hasilnya 4S pangkat 3. Tentu kalau secara matematis mencari S adalah akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. Tentu teman-teman sudah mengerti ya. Nah, begitu juga dengan kuaternar. Bisa diamati ya. Nah, ini kan 3 Ag positif, berarti kita misalkan jadi 3S. Berarti kalau di sini ada angka 4, ya udah kita buat aja 4S seperti itu. Maka rumus KSP untuk Ag3PO4 bisa kita tuliskan konsentrasi Ag positif pangkat 3 dikali konsentrasi PO4 negatif 3 di pangkat 1. Maka nanti dapatlah hasilnya KSP-nya adalah 27S pangkat 4. Nah, begitu. Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, terima kasih.